Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita nih. Bener. Nah, tadi ada statement dan wawancara dari Pak Erick Thohir. Nah, katanya penting. memang setengah-setengah untuk membela Indonesia. Mendingan kita cari pemain lain. Setuju. Nah, gua nggak tahu nih untuk siapa. Udah ada di situ untuk siapa? Kira-kira kan ketahuan. Kira-kira gimana nih? Yang tadinya mau aman-aman aja. Nggak, ini kalau emang betul statementnya begini, gimana ini? Apa? What happened? Ya justru gue rasa ini salah satu kutipan yang paling fair ya. Kan kita selalu bicara pemilihan pemain di era Sinteyong. Dia Ya. kan benar-benar pelatih yang fair untuk bisa memberikan asesmen kepada pemain. Oh dia layak atau masuk enggak, dan dari manapun dicoba. Jadi artinya pelatih ini fair memberikan kesempatan. Begitu banyak kesempatan yang diberikan, termasuk untuk Elkan Bagot juga. Elkan Bagot ya mungkin berapa bulan lalu mungkin dia menjadi orang nomor 1 di back, salah satu yang terpilih di back. Ya. Tapi seiring berjalannya waktu nggak ada Elkan, ya nggak masalah Kok juga. bisa jalan itu? Kita sekarang Rizky Ridho udah up banget sekarang mainnya. Ditambah Ferrari perlahan-lahan sudah mulai masuk situ. Kita masih punya Justin Hapner ada posisi itu. Nathan pun bisa turun di situ. Jordi Amat masih ada di situ. Ises apalagi masih ada di situ. Udah jadi urutan keberapa Elkan Bagot gitu. Jadi ketika lo nggak mau ikut dengan gerbong ini, ya udah lo akan dilupakan dengan begitu cepat gitu. Maksudnya ya lo juga kalau misalnya memang tidak bisa bermain atau apa, berikan argumennya sehingga publik akhirnya tahu gitu kan kenapa waktu itu dia tidak membalas pemanggilan itu kan mungkin semuanya berawal dari situ ya. Isu liarnya ini gitu. Jadi kan kita juga bingung kenapa sih pada waktu itu kalau ada penjelasan cukup jelas kan, jadi kan sama-sama tahu gitu. Kalau nggak ada ya akhirnya menjadi liar seperti ini. Cuman kalau gua ngelihatnya sih lebih pada kesempatan yang diberikan Sinteyong kepada banyak pemain, akhirnya membuat persaingan di posisi back itu begitu kuat sehingga hilang satu pemain, kita punya pengganti yang sepadan juga. Oke, tapi ya nanti mungkin mudah-mudahan juga ada pernyataan dari yang bersangkutan ya, supaya nggak sepihak gitu loh. Nanti kita akan coba hubungi ya kalau memang Sudah siapa tahu kesambung belum? belum karena dipanggil aja mungkin dipanggil timnas aja dia mungkin susah menjawab apalagi dipanggil kita. Tapi yang tuh gue bilang kita juga harus objektif. Kita belum tahu versi yang satunya lagi, jadi kita tunggu aja. Jangan juga nanti ini malah jadi sesuatu yang digoreng dan berdampak yang nggak bagus gitu. Tapi menghadapi Tanzania menurut lu kita bagus nggak, Di? Menghadapi Irak. Kemarin. Ya tujuan game kali ini kan bukan kompetitif ya, bukan hasil akhir, tapi lebih ke gimana STY bisa mengimplementasikan apa yang dia pengen ke tim ini, bagaimana juga transisi dari pemain-pemain yang tadinya di U23 dimasukkan ke senior juga, pemain-pemain baru yang baru masuk juga dimasukkan ke tim ini juga bermain bagus. Intinya bahwa kalau dibilang bagus banget enggak, tapi kita dilihat STY ini pengen menunjukkan ini tim yang free flow football gitu, benar-benar enak banget passing-passingnya. Cuman ya masih pemain-pemain seperti Ragnar, pemain yang diharapkan bisa mencetak gol itu, tapi ya belum maksimal. Ya wajar karena ini mungkin dia butuh jam terbang lebih bersama timnas, kohesi antar lini juga masih belum kelihatan. Yang Tom Haye bilang bahwa komunikasi kita masih sedikit terganggu, kelihatan sekali dari lapangan. Tom Haye menunjukkan bahwa komunikasi antar lini juga kurang oke. Begitu kita dari belakang ke tengah bagus, tengah ke depan. Nah ini final third lagi-lagi menjadi masalah, bagaimana pergerakan antara Marcelino, Ragnar dan juga Rafael Strike fluid, cuman belum tepat guna gitu. Ya jadi buat gua menghadapi Tanzania kemarin cukup menjadi match fitness menghadapi Irak dan juga Filipina. Jadi buat gua ini bukan hasil yang harus disesali karena masih ada, intinya ini buat untuk persahabatan udah maksimal karena cuma Adewe nggak main, selebihnya main semua. Jadi ya buat gua selama nggak ada pemain cedera nggak ada masalah. Iya, dan kalau kemarin gua ngobrol sama Leo Saputra ya, kalau dia melihat itu rumput juga cukup berpengaruh. Kalau memang itu tidak dia melihat kemarin standarnya tuh kurang untuk pertandingan timnas gitu. Jadi tapi ya sekali lagi itu kan friendly ya. Bukan training match. Jadi kita maklumi dan mudah-mudahan nanti mereka tampil maksimal menghadapi Irak. Amin. Sekali lagi nanti pasti bisa COVID, nanti kita akan buka. Nah, ada satu topik lagi yang rame sekarang. Nesa dulu yang gue tanya. Sekarang tuh penonton bola banyak yang kayak penonton badminton, penonton konser musik. Wanita-wanita yang memang senang berfoto-foto, yang heboh ketemu pemain, FOMO ya? dan ada yang FOMO, ada yang memang akhirnya mulai suka nonton bola mungkin, ada yang memang mungkin karena sekarang banyak pemain-pemain yang
diberitakan dan mereka pengen ketemu mereka gitu, dan Banyak katanya yang yang banyak yang sebelumnya ganteng sekarang ya. sebelumnya nyanyi kalau kemarin tuh gitu, lebih ke yang bukan nyanyian gitu. Kalau Nesa lihat dari sisi wanita gitu ya, apa sih yang membuat sekarang tuh kayaknya pemain tim bola kita tuh, timnas kita sekarang banyak penonton wanita gitu? Ya karena mungkin pertama awalnya suka mau datang nonton pasti diajak cowoknya. Oke. Ya kan nggak mungkin segerombolan cewek doang. Iya. Kedua pemain kita banyak yang ganteng-ganteng kali Bang. Oh, Gitu. itu juga berpengaruh juga ya. Kalau lu akhirnya gimana menurut lu? Karena sekarang kan kesannya yang satu yang memang merasa ini gue penonton bola yang beneran penonton bola ya, yang gue tuh nonton tuh nyanyi, yang gue tuh nonton tuh untuk ini, kayak merasa terganggu gitu dengan kehadiran sekarang penonton baru yang lebih ke banyak foto, banyak memang pengen lihat pemainnya gitu. Ini banyak yang sekarang akhirnya pro dan kontra di situ. Iya, iya. Nah, bagaimana dengan lu berdua untuk menutup perjumpaan kita? Ada sesuatu yang menarik di episode kali Itu di awal. Oh, itu di awal. Kalau gue justru jadi tiba-tiba teringat bahwa gimana industri sepak bola dari era sebelum Premier League menjadi Premier League, Bang. Bagaimana tadinya sepak bola khusus untuk kaum buruh, keras. Ya. Tiba-tiba menjadi sebuah family product yang perempuan datang, Ya anak sorry kecil. untuk keluarga juga, betul. Iya, family product gitu untuk keluarga. Datangnya Class of 92, ada David Beckham di sana, cewek-cewek ngefans sampai akhirnya ada film Bend It Like Beckham, menjadi sebuah industri yang menyenangkan bagi perempuan gitu kan. Artinya bahwa ya itu bagus, berarti industrinya berjalan. Nah, di Indonesia pun demikian. Gimana mungkin yang cewek-cewek yang jomblo mungkin yang sendiri atau dia berteman sama sama-sama cewek datang ke stadion karena mungkin sekarang stadion dianggap lebih nyaman, dianggap lebih aman gitu untuk cewek, untuk anak kecil, untuk family. Ya. Dan kita ingat juga waktu kemarin di JIS juga ada family ticket untuk anak kecil. Selangor kemarin atau yang di Indonesia yang di Piala Dunia U17. Iya. Ya ada tiket khusus family package. Artinya bahwa emang tujuannya ke depan ini emang industrinya lebih hospitality-nya lebih bagus dan ini kelihatan sekarang gitu. Dan di Inggris pun demikian, bahwa dengan adanya sekarang sistem ballot ticket, bahwa orang lihat bahwa lah sekarang dalam tanda kutip ultrasnya kok jadi makin dikit gitu, stadionnya jadi makin sepi gara-gara Kok lebih susah beli tiket gitu karena orang akamsi jadi susah dapet tiket gitu. Nah, itu adalah buah atau ending dari end product dari industri yang berjalan. Oke. Dan kalaupun sekarang Indonesia begitu, berarti ada sesuatu yang berhasil di timnas ini, di tubuh sepak bola Indonesia ini. Oke. Jadi itu harusnya malah nggak masalah ya. Itu harusnya menjadi suatu keberhasilan Iya, ya. dengan adanya yang FOMO-nya tadi rame, si tribun-tribun yang nyanyi ttetap rame-rame juga sih. Iya. Dan Lo, Mas? lagi-lagi bicara hak juga, mereka punya hak juga dong. Ya, selama lo dapat tiket. Iya, selama lo bisa beli tiket, ya lo berhak ada di stadion gitu. Ya asal lo nggak anarkis lah. Ya maksudnya lo tetap melakukan, ya mungkin zaman sekarang ya memang seperti itu. Nonton konser pun dulu kan nggak ada handphone sama sekali. Sekarang setiap nonton handphone pasti naik di atas gitu kan. Artinya orang-orang yang suka konser zaman dulu pun pasti juga Merasa ngapain sih terganggu. anak zaman sekarang nonton lewat itu, mendingan nonton aja di TV atau di mana gitu dibandingkan lo nonton langsung gitu, ganggu. Tapi kan ya zaman sekarang kita nggak bisa melawan itu, zamannya lagi zaman sekarang. Terus kalau gue ngelihat apa yang terjadi dengan timnas, gue ngelihat dari 2010 sebetulnya, dimulai dari Piala AFF 2010. Kan gue sudah banyak merasakan stadion di luar ya, dan gue setiap mau datang ke sebuah pertandingan itu selalu ada goosebumps gitu ya. Maksudnya dengan orang ngumpul-ngumpul, keluarga, anak-anak untuk menyaksikan sebuah pertandingan. Di 2010 ya eranya Irfan Bahdim ya baru masuk itu gue udah ngeliat tuh di sekitar Senayan, di FX, duduk di kafe-kafe, cewek-cewek. Maksudnya gue jalan tenang, nyaman untuk sampai ke stadion. Nggak ada kekhawatiran ketika gue jalan stadion, ntar berantem gak ya, ntar apa nggak ya. Nah itu kan berarti sudah something yang Aldi bilang, ini sudah mulai berjalan, ada something yang sudah dibenahi. Untuk timnas ya, kita bicara timnas dulu. Maksudnya setiap kita nonton timnas sekarang, Ya. kita mau naik kendaraan umum apa, kita mau jalan kaki, mau seperti apa, kita sampai di stadion, itu dengan tenang, kita nggak ada kekhawatiran lagi untuk masuk ke stadion. Jadi gue rasa itu sebuah something yang plus banget untuk yang kita era zaman dulu yang ke stadion pun takut ada perkelahian lah, takut segala macam. Tapi sekarang kan enggak. Ya. Itu bisa dinikmati dengan tenang oleh semua lapisan masyarakat. Gue bilang ini something yang luar biasa. Berarti itu udah 14 tahun yang lalu ya. Iya. Dan kemana sekarang kenalan lu 14 tahun yang lalu, Mas? Waktu lu nonton AFF itu. Dia kan berarti udah nambah usia 14 tahun ya. Gue kerja dong. Oh, lo kerja. Iya dong. Oh, nggak tetap kontak sampai sekarang. Liput. Sama sekalian jualan tiket waktu Oh, itu. sekarang jualan tiket. Nggak ada yang lu tetap kontak sampai sekarang. Berarti kan udah ibu-ibu ya sekarang ya. Ya kalau dulu dia umurnya 20 sekarang udah 34. Kalau dulu umurnya 30 sekarang dia udah 44. Partner kerjanya Mas Aryo. 14 tahun yang lalu loh. Oh, partner kerja. Partner kerja. Kamu di mana 2010?
Masih belum ngerti apa-apa, Bang. Ya ampun. Emang sekarang apa sih yang paling kamu ngerti? Aduh, yang aku paling ngerti ini ada satu saweran yang minta dibacain. Masih ada lagi tapi ini yang terakhir ya. Ya. Terakhir untuk acara ini tapi sawerannya dibuka sampai besok. Ya. Dari A1 in the house Rp50.000. Halo tim Jebret, selamat buat Real Madrid meski ngarep Dortmund juara. By the way, untuk laga di AFC ada nggak pemain Persib yang bakal dirombak? Laga di AFC. Oke. Sekaligus menutup obrolan kita tadi ada pertanyaan Arsenal ya. Ya. Apa tadi kiper Arsenal ya? Back kiri siapa? Ya, itu Arsenal aja. Ntar yang Persib biar Ya. Mas Aryo. Ya, ada info soal Zinchenko bakal di-offload, dilepas dari Arsenal dan masih mencari beberapa nama pemain baru. Padahal ada Timber juga di situ kan yang untuk apa namanya Posisi itu. posisi tersebut. Yang gua info dapat sih katanya si back Ajax Gerald Jeto yang umur 17 tahun itu juga dimasukkan ke dalam Ya. apa namanya opsi untuk Arsenal musim depan. Cuman masih rumor. Oke. Mas Aryo, yang tadi apakah kira-kira perlu perombakan nggak? Dan sedikit lah tentang bagaimana Persib bisa juara nih melalui perjuangan yang dari peringkat 16 bisa akhirnya jadi juara. Iya, luar biasa sih. Bojan Hodak datang pun dari posisi 16, tapi ketika dia datang pun cuma 2 kali imbang, 2 kali kalah, 2 kali imbang. Maksudnya nggak dapat hasil bagus juga di 4 pertandingan pertamanya. Tapi habis itu 14 kali berturut-turut tanpa kalah, akhirnya mereka naik dan gue rasa ini tim dengan komposisi yang paling lengkap ya. Ya. Maksudnya permutasi di posisi back siapapun bisa bergantian bermain. Seorang Iqbal Evo aja cadangan mulu, ada Kakak Rudianto juga cadangan juga. Banyak pemain-pemain yang kualitasnya sama di setiap lini sehingga membuat tim ini bisa tampil seperti ini. Ya. Nah, yang gue selalu nantikan dari klub-klub kita adalah bagaimana etos kerja lo di lokal itu bisa lo transformasi ketika lo tampil di level regional. Itu yang selalu nggak pernah gue lihat. Selalu ada aja bisa kalah lawan tim Kamboja, bisa kalah lawan tim yang nggak jelas gitu. Padahal kan kalau kita bicara level kualitas mungkin sama gitu atau bahkan kita di atas gitu. Teman keseriusan kita dalam menghadapi ini untuk bisa menaikkan posisi kita di koefisiennya itu loh. Kalau di Eropa kan ada koefisien juga. Jadi liga kita memang naik. Kalau kita selalu bicara liga kita bagus, parameternya apa? Level lo masih di bawah kok dari sisi peringkat. Nah, kita harus mulai menaikkan itu dengan tampil serius ketika kita tampil di level regional. Itu yang gue nantikan dari Persib musim depan. Oke, kalau begitu kita juga mengucapkan sekali lagi selamat untuk Persib ya, yang berhasil menjadi juara Liga 1. Ingat juga kalau TikTok kita kayak tadi mungkin sampai sekarang udah berhenti apa belum, gua nggak tahu, ada di Jebret Media TikTok ya. Kita juga di IG-nya ada CM Merch Store, kalian bisa lihat di sana produk-produk kita. Untuk yang pre-love gua ada di Barang Laki. Ada yang mau disampaikan lagi, Nes? Udah, jangan lupa cek TikToknya tadi yang Bang Valen bilang karena juga ada flash sale baju satu timnas satu Indonesia dari 150 jadi Rp90.000. Langsung aja. Terima kasih untuk Jebret tim semua yang udah nyawer. Terima kasih untuk Awi yang mensupport kita dan gua ada satu pengumuman penting yang juga mungkin ini juga belum diketahui oleh teman-teman di sini dan Jadi deg-degan. karena kenapa kita over begini ya? Karena kita sudahi season DPI di 2023-2024 yang berjalan dengan luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Dan karena kami menyiapkan hajatan bola Eropa, maka DPI akan kami preempt atau kami stop di season ini sampai dengan tanggal 14. Jadi kita akan ada DPI lagi di tanggal 14 Juni. Besoknya atau dini harinya akan memulai hajatan bola Eropa. Jadi Rabu, Jumat, Senin, Rabu depan DPI tidak ada, tapi kita akan tetap ada program ganjelannya ya, tenang saja, yang berhubungan dengan hajatan bola Eropa. Kita sedang ngecek dulu karena Aldi juga kan punya jadwal di stasiun TV itu, si siapa Rizal juga punya, Panji, Mas Haryo juga ada di Nalar, ada di mana, Nesa ada di Zoo, ada di tempat-tempat malam mana. Waduh. Terus juga Abang di mana? aku ada di studio terus. Jadi kita perlu mempersiapkan, perlu mematangkan. Bisa jadi PR. Oh iya dong. Dia harus hadir. Lah Nesa mah buset. Apaan lagi? Buset dah. Kalau yang nggak tahu Nesa mah buset. Jadi kita itu dulu, bukannya kita akan stop, tidak, tapi kita akan memulai season yang baru di DPI Special Hajatan Bola Eropa 2024, termasuk mempersiapkan tim kontributor, siapa yang berangkat ke sana. Jadi kita ucapkan terima kasih untuk season ini, teman-teman luar biasa dari Jebret Media dari Sabang sampai Merauke. Kita ketemu lagi di tanggal 14 Juni 2024. Salam Dewan Pundit Indonesia. Sehat selalu, senang selalu, happy selalu.
Nesa selalu. Dari Jebretin. Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.